Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Anissa Zahra dari D3 Akuntansi. NPM 2201061014. Di sini saya akan menjelaskan bahasa Indonesia, yaitu materi tentang diksi. Pengertian diksi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, diksi adalah pemilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu. Sesuai yang diharapkan oleh penulis, dari pengertian diksi menurut KBBI tersebut, dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tersebut. Berikut adalah fungsi dari diksi. Fungsi diksi ada 4. Yang pertama, membantu pembaca dalam memahami pesan dari suatu karya sastra. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang ketiga, sebagai bentuk ekspresi. Yang keempat, yaitu hiburan. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan agar dapat menambah daya ekspresivitas. Sebuah kata tentu saja akan lebih jelas mengekspresikan gagasan penulisan apabila kata yang digunakan tepat, cermat, dan sesuai. Diksi digunakan untuk menghaluskan kata atau kalimat agar terasa lebih indah. Jenis-jenis diksi. Yang pertama, ada diksi berdasarkan makna, yaitu makna denotatif. Diksi makna denotatif merupakan diksi dengan makna yang sebenarnya dari suatu kalimat maupun suatu kata. Makna denotatif juga dapat diartikan sebagai makna objektif tanpa membawa suatu perasaan tertentu atau murni. Kedua, makna konotatif. Jenis berdasarkan makna konotatif merupakan diksi kata maupun kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Artinya, makna konotatif adalah makna kiasan yang berkaitan dengan nilai rasa. Yang kedua, diksi berdasarkan leksikal. A. Sinonim. Sinonim adalah dua kata atau lebih yang memiliki persamaan makna antara satu kata dengan yang lainnya. B. Antonim. Antonim merupakan kebalikan dari sinonim yang artinya pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna berbeda atau berlawanan. Yang C. Homonim. Homonim adalah penulisan kata atau diksi yang memiliki ejaan atau pelafasan yang sama dengan suatu kata, akan tetapi memiliki arti yang berbeda. D. Homofon. Homofon merupakan pemilihan kata atau diksi yang memiliki makna dan ejaan berbeda, namun pelafasannya sama. E. Homogaf. Homogaf adalah pemilihan kata atau diksi yang memiliki pelafasan dan arti berbeda namun memiliki ejaan yang sama. F. Polisemi. Polisemi merupakan diksi atau frasa yang memiliki lebih dari satu arti. G. Hipernim. Hipernim adalah diksi yang mewakili banyak kata lainnya atau mencakup makna dari kata lain. H. Hiponim. Hiponim adalah diksi yang dapat terwakilkan oleh kata hipernim. Ada pula ciri-ciri diksi. Yang pertama, diksi digunakan sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan oleh penulis. Yang kedua, dapat digunakan untuk membedakan nuansa makna dengan bentuk yang sesuai terhadap situasi, gagasan, serta nilai rasa pembaca. Ketiga, menggunakan perbendaharaan kata yang didapatkan oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan dapat menggerakkan atau memberdayakan kekayaan menjadi suatu kata yang jelas. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran bahasa Indonesia yang bermateri tentang diksi. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Maulana, NPM 023
Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kata baku. Kata baku adalah kata-kata yang ejaan dan pelafalannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku yang tertuang dalam KBBI dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia PUEBI. Kosakata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat formal, termasuk dalam karya tulis ilmiah, surat resmi, majalah, atau dalam forum-forum resmi. Fungsi kata baku dan tidak baku. Kata baku digunakan untuk segala hal yang bersifat resmi dan membutuhkan penuturan bahasa yang tepat. Selain itu, terdapat sedikitnya 4 fungsi utama kosakata baku. Yang pertama, fungsi kata baku sebagai pemersatu. Tanpa menghilangkan ciri khas ragam bahasa di tiap daerah di Indonesia, bahasa baku mempersatukan masyarakat dari seluruh penutur dialek masing-masing daerah. Kedua, fungsi kata baku sebagai pemberi kekhasan. Bahasa baku atau kata baku jika dibandingkan dengan bahasa lain yang serumpun seperti bahasa Melayu yang digunakan di negara tangga maupun di Sumatera, bahasa Indonesia sudah berbeda. Atau kata baku jika dibandingkan dengan bahasa lain yang serumpun seperti bahasa Melayu yang digunakan di negara tangga maupun di Sumatera, bahasa Indonesia sudah berbeda. Yang ketiga, fungsi kata baku sebagai pembawa kewibawaan. Fungsi ini berkaitan dengan usaha seseorang untuk mencapai kesederajatan dengan peradaban lain yang dikagumi melalui penggunaan bahasa baku. Keempat, fungsi kata baku sebagai kerangka acuan. Fungsi ini berarti bahasa baku menjadi tolak ukur untuk menilai dan menentukan penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan acuan yang disepakati. Ciri-ciri dan contoh. Ciri-ciri kata baku dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh dialek atau bahasa daerah. Contoh, tengkurap baku dan tengkurap tidak baku. Bagus sekali baku dan bagus pisan tidak baku. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Contoh, kamu baku dan lo tidak baku. Yang ketiga, penggunaan imbuhan diterapkan secara eksplisit. Contohnya, menangis baku dan nangis tidak baku. Yang keempat, penggunaan kata atau frasa sesuai dengan tidak baku. Yang keempat, penggunaan kata atau frasa sesuai dengan konteks kalimat. Contohnya, terbuat dari baku dan terbuat tidak baku. Yang kelima, tidak mengandung pleonasme atau penambahan kata yang tidak perlu. Contoh, turun baku dan turun ke bawah tidak baku. Yang keenam, tidak hiperkorektif. Contohnya, musyawarah baku dengan musawarah tidak baku. Yang ketujuh, bukan ragam bahasa percakapan. Contoh, memang baku dan emang tidak baku. Yang terakhir, tidak bermakna ganda atau rancu. Contoh, menghemat baku dan mempersingkat tidak baku. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Razani dari kelompok 4 dengan NPM saya 22010610020. Di sini saya akan membawakan materi dari kata non baku. Yang pertama, pengertian kata non baku. Kata non baku adalah kosakata yang ejaan dan pelafalannya tidak sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Biasanya kosakata non baku berasal dari bahasa daerah atau dari kata baku lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tetapi
tidak dapat digunakan dengan konteks yang formal. Beberapa faktor lain yang dapat memunculkan kata non-baku. Yang pertama, menggunakan hafalan untuk mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Yang kedua, menggunakan bahasa namun tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan suatu kata sehingga menyebabkan kata tidak selalu ada. Yang ketiga, terpengaruh oleh orang lain. Yang keempat, terbiasa atau kebiasaan sehari-hari kita. Ciri-ciri kata non-baku. Yang pertama, bentuknya yang mudah berubah-ubah dan dipengaruhi oleh zaman atau waktu. Yang kedua, memiliki arti yang sama, meski terkesan berbeda dengan berbahasa baku. Contoh dari kata non-baku seperti adab menjadi adab, adesi menjadi adesi, seperti adibusana menjadi adibusana. Teman-teman, itu semua materi dari saya dari kata non-baku. Bila sekiranya ada salah, saya memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.